Halo, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Oh, tentu sehat, semangat, dan luar biasa ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai renungan anak pagi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan kembali aktivitas, dan kami kembali dapat juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini renungan anak kita dengan judul mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, tentu adik-adik sudah siap ya dengan Alkitabnya. Yuk kita buka di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Di sini judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu penabur di sini? Penabur itu di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai penabur yang menaburkan apa? Firman Tuhan. Nah, di sini perumpamaannya adalah seperti seorang petani yang apa? Yang menanam benih atau biji yang kemudian benih itu akan tumbuh. Apakah dia bisa tumbuh subur? Apakah dia tidak tumbuh dengan subur? Nah, adik-adik pernah nggak kalian melihat atau mungkin juga pernah makan buah tomat? Nah, buah tomat itu ketika dibelah di dalamnya banyak biji-bijinya ya, atau benihnya. Nah, benih itu bisa juga kita tabur, kita tanam dan bisa menjadi pohon dari tomat dan akhirnya bisa menghasilkan buah tomat. Nah, adik-adik, bila mungkin biji itu ditanamnya di tanah yang subur, yang tidak ada batu, tidak ada semak, maka akan tumbuh menjadi subur, akan menghasilkan buah yang bagus, buah yang enak dimakan, yang sedap dilihat. Tetapi bila benih itu kemudian jatuh di jalanan, maka akan diinjak orang, bisa juga akan dimakan burung. Nah, atau benih itu ditanam di yang bebatuan, akhirnya terhimpit, akarnya nggak bisa berkembang, jadi tidak bisa tumbuh subur. Nah, tanaman itu akan layu dan mati. Bisa juga dia di tanah yang ada semak-semaknya, ada batunya, sehingga tidak bisa tumbuh menjadi subur karena terhimpit oleh semak-semak. Nah, di sini yang bisa tumbuh subur adalah yang di tanah yang subur, tanah yang tidak ada batunya, yang bersih, yang tidak ada semak-semaknya. Nah, itu sama ya adik-adik. Ketika kalian mendengar firman Tuhan, adik-adik mendengar dengan baik dan mau melakukan firman Tuhan, itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Firman yang Tuhan berikan adik-adik bisa mendengar ketika di sekolah minggu, guru-guru sedang menjelaskan tentang firman Tuhan, adik-adik mau mendengarkannya dengan baik, dan bahkan adik-adik bisa melakukannya, bisa mempraktekannya. Misalkan adik-adik yang suka menolong teman, yang tidak sombong, tidak suka membeda-bedakan teman. Nah, itu adik-adik sudah praktek. Adik-adik yang tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suka mendoakan temannya, itu adik-adik berarti mau apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang tumbuh subur. Ya, berarti ada di tempat yang baik. Adik-adik mau mempraktekannya, itu sama dengan apa? Benih yang ditabur di tanah yang subur. Nah, maka
Adik-adik harus melakukan itu ya. Adik-adik harus ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, adik-adik harus mendengarkan dengan baik, duduk tenang, diam, tidak berisik, tidak mengganggu teman, dan bahkan adik-adik harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Ya, itu saja pagi hari ini yang bisa disampaikan, yaitu kita harus bisa menjadi pelaku firman ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya diambil di Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, bacaan Alkitab hari ini Lukas 22. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan anak tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ajari anak-anak untuk terus boleh mereka menjadi pelaku firman, mereka boleh melakukan firman Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika firman disampaikan mereka boleh mendengarkannya dengan baik dan mempraktekannya dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati kami guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.